Halo Kayu, gila gue udah ganteng banget nih. Habis sholat Jumat pakai gamis baru ya kan? Jadi podcast kan kita? Jadi. Berarti gue masih bayar ya? Kan lu tanggung jawab studio. Bayarlah. Lu mah. Lu lah yang bayar, bukan tanggung jawab konten. Bayar setengah-setengah. Nggak kasih free. Halah, pelit banget. Yaudah deal deh. Mumpung gue lagi ada duit nih. Telepon bro. Halo? Gua Iya pak. main HP dulu. Iya. Iya pak. Oh bapak mau ketemu sekarang? Ketemu. Bisa sih pak. Iya nggak sibuk. Bisa. Nggak apa-apa nanti di Sherlock aja. Tapi mungkin saya selesaiin satu kerjaan lagi deh pak. Iya. Iya siapa pak. Ya terima kasih. Lo ngerjain apa sih? Kok ada meter-meternya? Emang gali kubur? Ngawur kali kubur itu ini surat ukur tanah gitu. Oh, tanah bisa diukur? Ya kan harus diukur. Gue pikir apa? Pinggang doang diukur. Jatuh HP gue. Jelasin dong, Mbak. Pasti lihat. Jelasin, gue nggak paham itu. Oke, ini gue jelasin singkat ya, karena gue nggak bisa jelasin terlalu rinci juga. Jadi ini ada case, dia sewa. Ini case-nya nih? Ya case-nya ini. Sama gue mau meeting sama orang yang berhubungan sama case ini. Terus jadi dia sewa tanah gitu. Ternyata yang dia sewa tanah terus nyewain sama yang punya tanah itu ternyata baru aja meninggal. Terus family-nya iya. Habis itu family-nya tuh kayak nuntut gitu loh. Kayak perjanjian yang udah mereka lakuin tuh mau kayak dibatalin lah kayak gitu. Family 100, Pak. Keluarganya maksudnya. Oh. Tuh, terus karena ada sengketa kayak gitu, mau nggak mau harus ditinjau ulang lagi perjanjiannya segala macam. Sama biar mereka nggak ganggu-ganggu si klien gua gitu loh. Oh, keren juga ya kerjaan lu ya, Mbak. Keren lah. Tapi kita nggak podcast dong? Podcast. Ntar ya. Apa iya? Telepon lagi. Telepon lagi. Lu gojek di telepon 2 kali? Iya pak. Iya. Ini saya berangkat deh sekarang pak. Iya. Berangkat? Oke. Oh iya nggak pak. Sherlock aja pak. Nggak apa-apa. Ya ampun Sherlock. Siapa? Beneran kayak kurir. Iya. Siapa pak? Mbak, kontennya gimana Mbak? Bang titip studio ya. Kontennya gimana? Ntar gue kirim makanan. Dikirim makanan. Berarti gua nggak usah capek-capek nih. Gara-gara nggak dapat berkah Jumat, bisa Jumat. Ya udahlah. Urusan konten gua ngobrol sama Raffi aja kali ya. Dari dalam kan bocahnya. Berangkat dulu ah. Mas Bambang, masuk dulu ya Mas. Ngotek dulu nih, doain ya bisa berhasil. Udah aman kok, nggak telat. Siap. Yaudah, masuk dulu ya Mas. Ya. Assalamualaikum, Pi. Assalamualaikum, Pi. Waalaikumsalam. Ada, gimana kabar? Baik, alhamdulillah lu gimana? Alhamdulillah baik. Cuman ada kabar kurang baik juga nih dari sekarang nih. Apa? Yang pertama, gue belum dapat ide sejujurnya. John. Kita udah 6 minggu di sini, kita udah lebih dari sebulan di sini, masa lu belum dapat ide juga sih? Ya maaf deh, Vi. Gimana? Terus kabar buruk yang kedua, si Ayu nggak bisa datang ke podcast gara-gara lagi sibuk. Gak bisa. Iya. Aduh. John, jadi ini nama podcast kita nih, podcast Adu Rayu, Rehan Ayu. Masa Rehannya doang yang datang? Ayunya nggak datang? Iya, gimana tuh orang lagi sibuk kan? Aduh. Tapi seingat gue ya, Mbak Ayu tadi bilang ke gue. Apa? Dia mau beliin kita makanan dan makanan itu lagi on the way ke sini. Jadi kita tunggu aja kali ya. Oh iya, makanan apa? Jujur gue nggak tahu sih, dia nggak bilang apa-apa ke gue. Oh, ya udah kita tunggu aja. Oke. 2 hours later. Vi, ini Mbak Ayu kayak bohong deh nih mesenin makanan nggak nyampe, Vi. Oh iya? Aduh. Paket, Bapak, Ibu, paket. Wih, makasih loh Mas udah nyampe nih paket makanannya. Ya, makasih Bapak. Oke. Thank you ya Mas yo. Mari. Hati Mas. Yuk. Akhirnya nyampe juga. Seenggaknya kita makan dulu kali ya nih, paket makanannya udah sampai soalnya. Ya boleh.
Tapi gue kok nggak yakin gitu ya, ini makanan kok di box-box gini nih. Ntar gue buka dulu ya, Vi. Yo. 1, 2, ya ilah, Vi. Apaan tuh? Ini mah makanan lucu-lucuan, Vi. Nih, gue kasih lihat ke kamera deh. Masa iya kita dikasih kelp shake sama kita dikasih buburnya Masya? Ah, yang bener aja nih, gimana mau makan kita? Ya udah John, mumpung makanan udah dikasih, kontenin aja udah, lumayan dapat 1 episode. Bener juga kata lu ya. Iya nih, kita bisa bahas kenapa ini makanan bisa tenar dan cerita kartunnya gimana nih. Nah, bisa tuh. Oke. Siap-siap rolling. Siap, oke. Oke, ready. Stand by and action. Hai great people, balik lagi bersama gua Raihan di podcast Adu Rayu. Gua mohon maaf banget Mbak Ayu belum bisa hadir di podcast kali ini gara-gara ya dia sibuk lah ya. Dan sekarang gue coba mau bikin konten, konsepnya tuh review. Review apa? Review makanan lucu. Kelp shake ini sebenarnya minuman SpongeBob sih, dan bahan dasarnya 99% rumput laut dan 1% radioaktif. Kita dapat stiker angka kecukupan gizi, tapi tulisannya itu, sorry nih gue kasih lihat ya. Gue bacain, kelp 30%, seawater 20%, seahorse milk 15%, nanas 15%, apel 20%, tapi dibuat dengan cinta dengan 3 stiker love. Ya ini makanan nggak bikin kenyang sih sejujurnya. Sorry, minumannya nggak bikin kenyang juga gitu loh. Terus paketnya ada seahorse milk yang kalau kita lihat dari belakang sebenarnya minuman saset. Terus ada kelpnya nih yang sama aja sebenarnya, dan kelpnya kita dapat 2 ya, kebalik, kelpnya dapat 2. Terus kita dapat stiker kelp shake, dan ini gue suka sih sejujurnya, keren juga desainnya gitu kan. Aduh jatuh. Tapi gue merasa ada yang kurang pas nih. Apa kurang pasnya? Sepengetahuan gue yang gue udah ucapkan sebelumnya juga, kelp shake tuh terbuat dari 99% rumput laut, 1% radioaktif. Tapi kenapa ada seahorse milk gitu? Tapi ya that's fine sih, kan creativity lah ya. Oke, kali ini kita langsung lanjut ke proses gimana cara bikin kelp shake. Sebenarnya gampang banget, tinggal campur semuanya dan aduk, that's it. Kita start dari, kita buka dulu botolnya. Sebenarnya nih botolnya mirip merek something kalau kalian sering ke Alfa. Disclaimer aja, jadi nggak usah heran botolnya mirip, ya emang mirip gitu. Ini coba kita gunting. Kita coba. Ini serasa lagi di kelas kimia gitu ya guys ya. Pelan-pelan ya kan. Pelan-pelan, belum habis, tuang semuanya. Kita masukin seaweed milknya dulu. Kok seaweed? Seahorse milk. Sorry. Jadi vegan dong nanti seahorse milk ya. Kita coba aduk dulu. Oke, dari seahorse milknya udah kegabung, kita lanjut ke kelp. Kelpnya ada 2 karena gue pribadi nggak terlalu suka manis, jadi gue cukup pakai 1 aja. Kita lanjut gunting. Kita masukin kelpnya. Mungkin lebih mudah kayak gini kali ya, biar lebih estetik gitu kan. Cur. Oke. Kalau dari sekilas warna sih udah mirip kelp shake banget sih. Ijonya tuh kayak ijo-ijo
uranium ya kalau gue nyebutnya, karena kayak ijo-ijo nuklir gitu warnanya. Ya nggak salah sih, kelp shake yang beneran emang ada radioaktifnya. Ini karena banyak campurannya, gue coba aduk pakai sedotan dulu sebelum nanti gue aduk pakai tangan. Nah, kalau kalian pas waktu masih SD, SMP gitu kan, pasti sering banget ketika minuman botol, terus kalian minum pakai sedotan, kalian jepitnya kayak gini. Sebenarnya sih agak bahaya, bisa tumpah bat ya. Kita coba dulu aja. Bener dan emang agak tumpah ya, gak apa-apa biar ada efek-efek airnya gitu. Terus kita buka. Kita coba ya. Vi, gue cobain ya Vi ya. Yuk. Enak nggak? Sejujurnya aneh sih Vi, tapi aneh in a good way ya, karena gini, kelp shake-nya itu kalau dilihat dari belakang ya, itu sebenarnya melon segar rasa susu gitu. Gue nggak mau nyebut mereknya, tapi sementara si horse milk-nya itu bukan susu sama sekali, itu jeruk nipis. Jadi kayak jeruk nipis dicampur melon dicampur susu. Aneh. Tapi anehnya tuh di tahap yang unik gitu loh. Jadi kayak taste-nya something different gitu. Bagi gue sih asik sih. Walaupun bukan taste gue banget. Lu mau nyobain, Vi? Udah, lu aja. Nggak apa-apa. Siapa tahu lu mau. Tapi asli, kalian temen-temen, kalian bisa nyobain. Karena menurut gue taste-nya tuh unik. Dalam artian unik, 3 rasa yang menurut gue pribadi kurang nyambung, tapi di sini nyambung dan jadi unik gitu loh. Anehnya tuh asik buat diminum, bukan aneh yang harus dijauhin, enggak. Tapi anehnya tuh masuk ke kategori unik gitu dan asik sih rasanya sih. Jadi menurut gue nih rekomen buat dicobain. Oke guys, kita masuk ke segmen kedua review makanan kali ini. Makanan lucu lebih tepatnya, karena lucu banget guys. Beruang, notabene IG gue beruang. Kok IG? TikTok maksud gue, Vi. TikTok gue tuh beruang tenis. Silahkan dicek, silahkan di follow ya. Nah, kita coba sebelum kita masak, sebelum kita apa-apain ini barang, coba kita cek lengkapannya dulu. Pertama dari tutup, dari packaging. Menurut gue sih packagingnya basic sih, tapi oke lah, niat dikasih stiker gitu loh. Dan kita lihat kelengkapannya. Yang pertama kita dapat stiker set sama instruction sheet-nya atau kertas instruksinya yang nyangkut. Nah, kita bisa lihat ada satu kertas instruksi, terus dapat stiker 3. Stiker pertamanya itu bubur Marsha instan, plus ada ininya, copyright-nya di bawah gitu kan. Terus ini stiker kedua, dan ini stiker ketiga. Mungkin kalau mau lucu-lucuan nih, 3 stiker gua kasih ke 3 follower beruntung kali ya. Tuh bisa juga tuh. Ntar tinggal komentar aja, santai aja. Terus kalau buat kelengkapan, menurut gua ya udah segini aja, ada 3 bahan. Ada si oatmeal, ada si susu strawberry dan selai strawberry. Dan untuk cara buatnya bisa kita lihat di sini. Ini mungkin gue minta tolong Raffi untuk nanti di close up dan dikasih lihat ke teman-teman menonton. Oke, untuk instruksinya sebenarnya cuma 5 langkah dan kurang lebih kalau teman-teman yang udah dewasa gitu ya, udah ngerti cara bikin oatmeal instan dan gampang banget. Tinggal kalian masukin oatmealnya dulu, campur air panas, aduk dulu, kemudian campur susu dan campur si selainya dan aduk sampai rata dan itu jadi pink. Tapi yang paling aneh bagi gua ya, dan ini intrik buat gua atau memancing kekepoan gua adalah di kartunnya sendiri ya, di kartunnya sendiri di Masha and the Bear itu, seingat gua judulnya itu adalah surprise gitu lah ya. Itu Masha tuh nggak pernah ngasih tahu gitu loh. Dia nyampur buburnya pakai pewarna apa, pakai bau apa, nggak pernah ngasih tahu. Pokoknya tiba-tiba buburnya berubah jadi warna pink terus meledak.
Dan seinget gue tuh episode ke-17 tuh. Nah, biar nggak lama-lama lagi, mungkin abis ini Vi, kita lanjut ke proses masak. Berarti nanti jangan lupa di close up ya buat si prosesi masaknya. Oke Vi? Oke, coba ditunggu ya guys ya. Oke guys, ini kita udah nyiapin bahan-bahannya buat dimasak. Gua mau coba buka ininya dulu, bungkusan si oatmeal instannya dulu. Bentar. Oh bisa, ternyata gue nggak perlu minta tolong. Ternyata butuh minta tolong. Vi, tolong bukain Vi dari sana Vi. Tolong ya. Oke, thank you Vi atas bantuannya. Sama-sama. Sorry, tangan gue nggak ada kukunya. Nah, kita buka dulu nih oatmealnya. Tapi ini kenapa oatmealnya dikasih plastik kayak gitu ya? Kepikiran gue kemana-mana jadinya. Tapi balik lagi kita coba masak. Kita tuang dulu, ya kan? Udah merata. Oh ya, alasan gue pindahin ke mangkok beling kayak gini karena kalau misalnya kita masak di plasticware gitu atau dari plastik itu agak bahaya soalnya bisa dua hal. Yang pertama plastiknya meleot dan yang kedua plastiknya yang udah patah tadi bikin air panasnya kemana-mana. Jadi menurut gua lebih baik ketika beli yang kayak gini kalian bikin di beling gitu atau di glassware lah ya. Tuh oke, itu aman. Ini kita tuang perlahan-lahan. Ya bisa nggak ya? Oh bisa ternyata. Ini kita tuang perlahan-lahan dulu. Nggak usah banyak-banyak sebenarnya. Tips paling gampang adalah kalian bikinnya cukup sampai setengah garis. Dalam artian setengah garis tuh bisa dilihat di sebelah sini nih. Nah, tuh aman tuh. Tinggal kalian aduk ya kan. Karena kalau misalnya oatmeal kebanyakan air itu nggak jadi bubur, adanya malah jadi air. Dalam artian emang makan air doang gitu. Ini udah jadi. Nah, ini kita coba buka si susunya. Coba kita buka pakai gunting. Tumpah lagi. Nanti minta tolong Evi ya. Yui, gampang. Wah, nggak jadi. Tumpah semua. Jangan kemana-mana nih. Sorry. Ini kayaknya susunya kebanyakan nih. Waduh. Jangan sampai gagal deh. Wah, iya. Kebanyakan nih guys. Ngambil susunya. Seharusnya bisa sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dan terakhir kita campur pakai si selainya atau strawberry jamnya. Oke. Ini cukup gampang sih, tinggal tuang aja sebenarnya. Oke. Dan kita tinggal aduk lebih kencang sedikit, ya kan? Nah, si jamnya itu ngasih konsistensi yang lebih apa ya? Bukan encer tapi kayak bubur gitu lah ya ke si bubur masyanya ini. Nah, walaupun encer kayak gini tapi konsepnya sebenarnya masih dapet gitu. Ini gue coba dulu ya. Agak berair sih jujur ya. Aneh sih. Jujur ini aneh dalam artian ini emang makanan lucu tapi rasanya aneh-aneh gitu. Tapi enak dalam artian anehnya ini bukan buat dijauhin sama kayak si cupcake gitu, nggak dijauhin tapi harus dicoba kayak gitu. Oke, di sini kita udah masak semuanya dan jujur salah satu efeknya adalah gue makin bertenaga sih jujur. Gue nggak tahu gara-gara makan cupcake, makan bubur masya atau kebanyakan gula karena ini semua manis. Jujur manis banget. Dan sebenarnya enak tapi aneh gitu loh karena di otak gue nggak bisa gitu loh nemu makanan kayak gini. Tapi kalau misalnya gue boleh sambil makan karena lapar juga. Sorry ya, gue makan ya Vi ya. Makan, habisin. Menurut gue makanan-makanan kayak gini sama minuman kayak gini tuh target marketnya tuh bocil sebenarnya. Bocil umur berapa?
Kalau misalnya si bubur Masya ini jelas berarti bocil dari umur 5 sampai sekitar umur 7-8 yang emang besar sama acara-acara si Masya the Bear. Tapi kalau Kelp Shake itu beda. Kalau kata orang bule gitu ya, ini trip down to the memory land gitu loh. Ya kan tiap pagi gitu bangun nonton SpongeBob, terus kita ternyata sekarang udah bisa nyobain My Kelp Shake. Sebenarnya bukan masalah enak nggak enak gitu kalau buat si Kelp Shake ya, ataupun si Masya ini, tapi lebih ke arah kalau buat bocil gitu kayak ngehidupin fantasi mereka gitu loh. Wih, kemarin gue nonton Masya gitu, ternyata aku udah bisa makan ini nih gitu. Itu sih lebih ke arah itu. Makanya market 2 ini bisa 2 hal. Yang pertama bocil untuk nyenengin fantasi mereka, dan yang kedua orang-orang seumuran gue yang gabut terus pengen nyobain makanan yang aneh gitu. Jadi sebenarnya terlepas dari selera masing-masing gitu terkait rasanya, kalian mesti nyobain. Dan kalau misalnya ada saran-saran untuk makanan aneh-aneh yang dari kartun gitu bisa kita hidupkan gitu, kita bisa bawa ke studio, tolong kasih tahu di komentar ya, siapa tahu bisa gue bahas gitu di lain kesempatan. Dari gue segini aja untuk review dan kesimpulannya. See you on the next video, great people. Bye.